Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Muhammadiyah Jedis, khususnya kelas 7 yang sangat berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran IPS tentang letak dan luas Indonesia. Baiklah, silakan kamu memperhatikan tayangan video berikut ini. Setelah kegiatan pembelajaran melalui tayangan video, nanti kalian diharapkan dapat: 1. Menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta. 2. Menyebutkan letak Indonesia secara astronomis. 3. Menyebutkan letak Indonesia secara geografis. 4. Menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi. 5. Menjelaskan implikasi letak Indonesia secara sosial dan budaya. Dan yang terakhir, nomor 6, menjelaskan implikasi letak Indonesia secara geologis. Kita mulai dengan pemahaman lokasi melalui peta. Coba perhatikan peta Indonesia. Ini adalah peta wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional Republik Indonesia. Kalian perhatikan baik-baik. Ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Irian Jaya. Peta. Apa yang dimaksud dengan peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Peta yang baik harus mengandung komponen ataupun unsur. Nah, unsur-unsur atau komponen peta itu apa saja? Yang pertama adalah judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Nomor 2 adalah skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Skala peta ada 2. Yang pertama skala angka, kemudian yang kedua adalah skala garis atau yang disebut dengan skala grafis. Berikutnya, komponen yang ketiga yaitu orientasi utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Perhatikan gambarnya. Keempat yaitu simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Simbol peta ada bermacam-macam. Antara lain yang pertama yaitu simbol titik. Misalnya kotak persegi 4 dengan warna merah menyimbolkan ibu kota negara. Bundaran dengan tengah-tengah merah ibu kota provinsi. Bundar di tengahnya ada titik hitam adalah ibu kota, kabupaten atau kota, dan sebagainya. Simbol garis yang kedua. Di situ ada sungai, ada jalan raya, jalan lain di desa, batas negara, batas provinsi, batas daerah, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah simbol warna. Ada warna hijau, ada warna coklat, ada warna biru, dan masih banyak lagi. Berikutnya simbol area. Contoh simbol area antara lain danau, rawa, sawah,
formasi batuan kapur, dan lain-lain. Garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Inset. Apa itu inset? Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Perhatikan contohnya. Legenda. Legenda adalah keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Contohnya itu ada jalan raya, jalan alternatif, jalan biasa, jalan tol, jalan kereta api, batas provinsi, ibu kota, kota, kecamatan, dan sebagainya. Sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Nah, dari sumber peta inilah dapat diperoleh informasi untuk pembuat peta sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Baik, kita lanjut dengan letak dan luas Indonesia. Letak suatu wilayah bisa dilihat dari posisi koordinatnya atau letak astronomisnya. Nah, letak astronomis itu apa? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Karena letaknya tersebut, maka Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis atau beriklim panas. Letak geografis. Apa itu letak geografis? Letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Nah, secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam menjual berbagai komoditas atau hasil bumi seperti kayu cendana, lada, pala, cengkeh, dan hasil perkebunan lainnya ke negara-negara Eropa, Cina, dan negara lainnya. Negara-negara lain menjual berbagai produk barang seperti porselen, kain sutra, tenun, halus, mesin, dan lain-lain ke Indonesia. Implikasi letak Indonesia secara sosial budaya. Yang pertama, menjadi jalan bagi masuknya berbagai agama ke Indonesia seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Budaya negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia kemudian masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia. Misalnya pergaulan bebas, kesantunan, dan lain-lain. Indonesia juga rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang yang diselundupkan seperti senjata api dan narkoba. Implikasi letak Indonesia secara geologis. Indonesia berada pada jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Posisi tersebut membuat Indonesia memiliki banyak gunung api. Keuntungan dari letak geologis seperti ini adalah beragamnya potensi sumber energi dan mineral. Luas wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan luas perairannya 3.257.483 km persegi. Daratannya terdiri atas 13.466 buah pulau. Banyaknya pulau membuat garis pantainya juga sangat besar, yaitu mencapai 9.030 km persegi. Nah, demikianlah anak-anak pelajaran pada hari ini sudah cukup. Semoga bisa kalian pahami dengan benar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.